Kita sekali lagi masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengar sebagian firman. Biarlah Engkau hadir memimpin acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, dan berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sih tambahi, kurangi, ubahkan, supaya hanya kehendak-Mu yang disampaikan, setiap kata datang dari Engkau, dan semua disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua Engkau bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua pendengar, biarlah Engkau persiapkan hati masing-masing, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi dari awal sampai akhir, berikan terang cukupnya, supaya kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan, yang belum percaya untuk bisa percaya, yang sudah percaya untuk dikuatkan, dan bahkan menjadi pemberita-pemberita firman yang baru didengar ini. Tuhan, kami sadar setan bekerja, kuatkan semua kami. Dan mengingat ini kebaktian online, lagi-lagi kami titipkan semua yang berurusan dengan hal itu, supaya tidak ada gangguan pada siapapun dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang ke-7 dari seri eksposisi Matius 2, 1 sampai dengan 12. Dan saya berikan tema orang-orang Majus menyembah Yesus, bukan Maria. Mari kita lihat lagi teks ini ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, kita pada kali yang lalu sudah melihat bahwa setelah orang-orang Majus itu sampai ke Yerusalem dan mendapatkan firman Tuhan yang dimintakan oleh Herodes kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, dan diberitahu Mesias itu harusnya lahir di Bethlehem, maka mereka berangkat dan lalu bintang itu terlihat lagi dan memimpin mereka ke tempat di mana anak itu berada. Jadi ini poin yang kedua, saudara. Orang-orang Majus menemukan Yesus. Mereka menyembah dia dan memberikan persembahan mereka. Kita baca ayat 11 sekali lagi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya. Pertama, poin A, orang-orang Majusi tidak datang kepada Yesus pada saat yang bersamaan dengan para gembala dalam Lukas 2. Gembala di padang, lalu mendengar bala tentara surga menyanyi dan sebagainya, lalu ada pemberitaan dari malaikat, hari yang telah lahir bagimu, Yesus dan sebagainya. Itu tidak bersamaan. Mereka memang pergi ke kandang, tapi orang-orang Majus datang belakangan. Jadi para gembala itu datang dahulu, dan baru belakangan orang-orang Majus datang kepada Yesus. Jadi saudara, ini hal yang perlu diperhatikan ya. Kedua kelompok ini tidak pernah bertemu di dalam kandang Bethlehem itu ya. Banyak orang kalau membuat drama Natal atau hiasan Natal, maka semua kumpul semua, ada Yusuf, ada Maria, ada bayi Yesus tentu saja. Lalu ada para gembala, lalu ada orang-orang Majus juga, semua kumpul. Ini sebetulnya dari sudut Alkitab salah, saudara ya. Karena kedua kelompok ini tidak pernah bertemu. Saya akan menunjukkan tentang hal ini ya. Pulpit Commentary itu mengatakan, gembala-gembala dari Bethlehem menemukan Kristus sebelum orang-orang Majus menemukan dia. Injil datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. Jadi bukan tanpa alasan ya, malaikatnya datang ke sana dulu kepada gembala, baru bintang itu memberikan bimbingan, lalu orang Majusnya datang dan sebagainya. Tidak pada saat yang bersamaan, gembala pertama, baru orang-orang Majus yang kedua. Jadi Injil memang ini disesuaikan dengan hal ini ya. Injil harus datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, baru kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi yang datang pertama adalah gembala-gembala yang adalah orang Yahudi. Setelah itu baru orang-orang Majus yang adalah orang-orang non-Yahudi. Tapi saudara, yang manapun Yahudi atau non-Yahudi itu diterima. Injil diberitakan kepada mereka, biarpun dengan cara yang berbeda, dan mereka sama-sama datang, dan mereka sama-sama diterima. Saudara, tidak ada orang kepada siapa Injil tidak perlu diberitakan. Dan tidak ada orang dari bangsa manapun yang kalau datang pada Kristus dengan sungguh-sungguh lalu ditolak. Tidak ada. Nah, jadi saudara, perhatikan ya, saudara membuat hiasan pada waktu Natal, atau saudara membuat drama Natal, lalu mempertemukan semua orang termasuk kedua kelompok ini di kandang Bethlehem. Sadari bahwa itu tidak benar secara Alkitabiah ya. Ya memang kalau membuat hiasan mau diapakan, lalu dipisahkanlah, orang Majusnya tidak kelihatan atau gembalanya tidak kelihatan. Ya sudah, tapi lebih baik membuat sesuatu hiasan dan drama Natal yang Alkitabiah daripada yang tidak Alkitabiah. Saudara, ada dua alasan. Kalau saudara tidak setuju dengan kata-kata saya, ada dua alasan untuk mempercayai pandangan ini, saudara. Pertama, saudara, dalam Matius 2 ayat 8, 9, 11, 13, 14, Yesus disebut dengan sebutan anak. Ini waktu orang Majus ini datang ya. Sedangkan dalam Lukas 2 ayat 12 dan 16, ini waktu gembala-gembala itu, Yesus masih disebut dengan sebutan bayi. Nanti kita akan melihat ayatnya. Sekarang poin yang kedua, Matius 2 ayat 9 dan 11, menyebutkan bahwa Yesus ada dalam sebuah rumah. Sedangkan dalam Lukas 2 ayat 7 dan 12, waktu gembala-gembala datang, dikatakan Yesus terbaring dalam sebuah palungan yang jelas menunjukkan bahwa dia berada di kandang atau setidaknya tempat hewan. Nah, yang orang Majus datang sudah rumah, bukan lagi kandang atau tempat hewan itu. Jadi ini jelas dua keadaan yang berbeda, saatnya berbeda. Karena mari kita lihat kata-kata Bible Knowledge Commentary. Sekalipun tidak semua sarjana setuju tentang saat dari kedatangan orang-orang Majus dari timur, saatnya yang persis kita tidak mungkin tahu, ya. Tapi ada satu yang pasti tentang saat itu, mereka jelas datang beberapa waktu setelah kelahiran Yesus. Beberapa waktunya itu beberapa minggu atau beberapa bulan kita tidak tahu. Tapi beberapa waktu. Kalau yang gembala itu dekat sekali dengan kelahiran. Tapi yang ini agak jauh. Sekarang saya bacakan ini, Yesus dan Maria dan Yusuf, sekalipun masih di Bethlehem, sekarang ada di dalam sebuah rumah, ayat 11. Dan Yesus disebut seorang anak, bahasa Yunani-nya Paidion, ayat 9 dan ayat 11, dan bukannya seorang bayi yang baru lahir,
yang disebut dengan istilah brevos di dalam Lukas 2 ayat 12 waktu para gembala itu datang. Jadi dua hal yang beda ya. Pertama sebutan bayi dan sebutan anak. Kedua sebutan palungan dan sebutan rumah. Ini membuat kita bisa pasti bahwa saatnya itu tidak sama. Mari kita lihat ya, Matius 2 ayat 9 dan ayat 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka dan sebagainya. Saya tekankan di sini dalam Matius 2. Waktu orang Majus datang. Disebut anak. Bukan lagi bayi. Dan disebut rumah. Bukan lagi ada palungan atau kandang atau apapun. Tapi kita lihat saudara dalam Lukas 2:12 waktu gembala-gembala datang. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan. Jadi bayi versus anak, palungan versus rumah. Palungan itu ya arahnya ke arah kandang atau tempat hewan setidaknya. Beda dengan rumah, bayi beda dengan anak, maka jelas bahwa ini adalah saat yang berbeda. Sekarang saya akan bacakan kata-kata Matthew Henry. Orang-orang pertama yang memperhatikan Kristus setelah kelahirannya adalah gembala-gembala. Lukas 2, 15 dan seterusnya. Yang melihat dan mendengar hal-hal mulia berkenaan dengan dia. Dan membuat mereka tersebar luas. Jadi berita itu tersebar luas. Sehingga mengherankan semua orang yang mendengarnya. Ayat 17 dan ayat 18. Setelah itu Simeon dan Hana berbicara tentang dia oleh roh kepada semua orang yang mau memperhatikan apa yang mereka katakan. Lukas 2, 38. Ini ayatnya sudah bisa baca sendiri, saya tidak akan bacakan semua. Sekarang, seseorang akan berpikir petunjuk-petunjuk ini harus sudah dipegang atau diterima oleh orang-orang dari Yehuda dan penduduk dari Yerusalem. Dan mereka harus dengan kedua lengan mereka telah memeluk atau mempercayai Sang Mesias yang telah lama diharapkan. Tetapi karena apapun yang terjadi, ia berlanjut hampir 2 tahun setelah di Bethlehem. Terus terang saya tidak tahu dari mana dia dapat bilangan 2 tahun ini. Dan tak ada pemberitahuan tentang dia sampai orang-orang Majus datang. Perhatikan. Tak ada apapun akan membangunkan mereka yang memutuskan untuk menjadi acuh, tak acuh, atau tidak peduli. Jadi mestinya setelah ada berita malaikat, gembala, dan sebagainya, mestinya orang-orang di sana sudah tahu ya. Bethlehem dan sebagainya, bahkan sampai ke Yerusalem mestinya, dari fakta-fakta yang ayat-ayat yang tadi diberikan oleh Matthew Henry di atas, ya mestinya tahu. Tetapi cuek saja. Dan yang datang adalah orang dari tempat yang jauh, yaitu orang-orang Majus. Saya lanjutkan, saudara. Oh, kebodohan yang mengherankan dari orang-orang Yahudi ini. Dan kebodohan yang tidak kurang dari itu, dari banyak orang yang disebut orang-orang Kristen. Saudara, banyak orang-orang Kristen sama seperti orang-orang Yahudi itu. Dekat dengan Mesias, tetapi tidak datang kepada Mesias. Dan banyak orang Kristen seperti itu, dengar firman, mungkin bahkan dengar Injil, tapi terhadap Yesusnya mereka cuek. Saudara, jangan bersikap semacam demikian. Saudara tidak diselamatkan karena masuk ke gereja. Saudara tidak diselamatkan karena saudara dibaptis. Saudara tidak diselamatkan kalau saudara beragama Kristen. Saudara hanya diselamatkan kalau saudara datang kepada Kristus dan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Cuek kepada dia. Sama dengan memusuhi dia. Banyak orang hanya tergila-gila dengan mujizat. Hanya tergila-gila dengan kesembuhan. Yang tidak ada firman yang berarti, bahkan firmannya seringkali ngawur, tidak karu-karuan. Tidak ada Injil. Apakah mujizat membawa orang pada Tuhan? Hanya mujizat. Mustahil. Kecuali kalau mujizat disertai Injil, itu memungkinkan. Tapi tanpa Injil, tidak bisa. Yang penting Injil dan firman. Bukan mujizat,
bukan kesembuhan, KKR kesembuhan, lebih-lebih bukan lagi teologi kemakmuran atau teologi apapun yang menjamin saudara bebas dari segala macam problem, yang sakit pasti sembuh, yang punya problem pasti beres, yang miskin jadi kaya. Itu Injil konyol. Dan saudara tidak akan pergi ke surga dengan Injil seperti itu, karena itu bukan Injil. Saudara, saya sudah katakan tadi, saya tidak tahu dari mana Matthew Henry mendapatkan waktu 2 tahun ini. Mungkin karena Herodes membunuh bayi-bayi 2 tahun ke bawah, apakah dari sana. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan, saudara. Dia ngambil 2 tahun ke bawah dibunuh itu, dia ambil amannya saja. Dia tidak tahu bayi itu sudah umur berapa, ambil saja 2 tahun. Tidak peduli bayinya baru 2 bulan, ambil 2 tahun untuk amannya, bunuh semua. Itu caranya Herodes, itu kekejaman Herodes, kegilaan dia yang menyebabkan dia ambil 2 tahun ke bawah. Tapi tidak berarti bahwa Yesus sudah berusia 2 tahun. Pada waktu pentahiran yang terjadi 40 hari setelah kelahiran Yesus, bandingkan Imamat 12 ayat 2-6, nanti kita baca, Yesus dibawa ke bait Allah. Dan pada saat itu dia sudah disebut anak. Umur 40 hari sudah disebut anak. Bukan disebut bayi lagi. Dalam Lukas 2 ayat 22 dan 27, kita lihat ini ya. Lukas 2, 22 dan 27. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus balikan anak itu. Pentahiran ini 40 hari. Sudah disebut anak itu. Pasti anak kecil. Bayi besar atau anak kecil. Tapi disebut anak. Istilahnya yang digunakan anak. Dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Karena mari kita lihat hukum Taurat menyuruh bagaimana. Imamat 12 ayat 2-8. Katakanlah pada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari ia bercemar kain, ia najis. Ya, bercemar kain itu menstruasi ya. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Jadi anak itu usia 8 hari, dia disunat. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Ya, sampai hari ke-40. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Ingat ini ceremonial law. Ini tidak berlaku untuk mama-mama Kristen yang melahirkan anak pada zaman sekarang ya. Jadi boleh saja ke gereja. Kalau pada zaman dulu memang tidak boleh karena berlaku hukum ini, hukum upacara. Sekarang sudah ditiadakan. Tetapi jika ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Saya tidak ngerti bagaimana eksposisinya ya. Kenapa kalau laki kok cuma total 40 hari. Dan kalau perempuan akhirnya menjadi 80 hari ini entah apa yang membedakan saya tidak tahu. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau perempuan, kalau ini sama ya, haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran. Ini korban pertama ya. Dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa. 1 domba atau kambing, atau lalu satunya itu anak burung merpati atau burung tekukur. Ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Tapi, jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau seekor domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Tadi kan harusnya 1 domba atau kambing ya, lalu satunya itu burung merpati atau tekukur. Tapi kalau dia orang miskin,
dombanya diganti burung juga, sehingga dia bawa 2 ekor burung. Nah, saudara, mari kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 24. Terlihat bahwa Yusuf dan Maria bukan membawa 1 domba dan 1 burung merpati atau tekukur, tetapi mereka membawa 2 ekor burung merpati atau tekukur, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang miskin, termasuk golongan yang tidak mampu ini ya. Jika ia tidak mampu, maka dia ambil 2 burung. Jadi mereka jelas termasuk di sana, maka mereka mengambil 2 burung dan bukannya 1 domba, 1 burung. Mari kita lihat ini ya. Lukas 2, 22 sampai 24. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya pada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, sekarang apa maksudnya bahas ini? Semua ini digunakan oleh William Hendriksen untuk menambah argumentasi bahwa orang-orang Majus datang belakangan beberapa waktu setelah para gembala datang. Bagaimana dia berargumentasi? William Hendriksen berkata, saudara, bahwa seandainya ya orang-orang Majus datang dalam jangka waktu 40 hari setelah Yesus dilahirkan, maka mereka sudah pasti sudah terima persembahan orang Majus itu, emas, kemenyan, dan mur. Maka mereka mestinya punya emas itu bisa beli domba mestinya. Kita memang tidak tahu emasnya seberapa, tapi tidak mungkin datang dari negeri begitu jauh lalu bawa emas 1 gram, itu tidak masuk akal rasanya. Jadi kita memang tidak harapkan emasnya 1 kilo atau berkilo-kilo atau berton-ton. Tapi seharusnya mestinya cukup uang untuk beli domba. Dan persembahan mereka akan menjadi 1 domba dan 1 burung. Kenyataannya mereka berikan hanya 2 burung. Dombanya tidak ada, berarti mereka tidak punya uang. Berarti sampai 40 hari itu orang-orang Majus itu belum datang. Jadi orang-orang Majus datang setelah 40 hari. Persisnya kapan tidak tahu. Tapi dari argumentasi ini kelihatan cukup kuat. Menurut saya, sedikitnya 40 hari setelah kelahiran baru orang Majusnya datang. William Hendriksen berkata demikian, adalah jelas bahwa Yusuf dan keluarganya telah meninggalkan kandang dari rumah penginapan itu. Mungkin segera setelah kelahiran sang anak. Pasti sebelum kedatangan dari orang-orang bijaksana atau orang Majus. Mereka sekarang tidak lagi tinggal dalam tempat binatang, tapi hidup atau tinggal dalam sebuah bangunan untuk manusia. Dalam kurung bersama beberapa keluarga, tanda tanya. Itu cuma kemungkinan. Ya, tapi yang jelas sudah pindah dari tempat binatang, apakah itu kandang atau apapun, ke dalam sebuah rumah. Ya. Sekarang William Hendriksen melanjutkan, pelajaran utama Matius untuk orang-orang Yahudi yang pertama-tama membaca Injilnya atau mendengarnya, dibacakan kepada mereka, pasti adalah untuk mengingatkan mereka tentang fakta bahwa keselamatan, sekalipun mulai dengan orang-orang Yahudi, yaitu para gembala, tidaklah berakhir di sana. Orang-orang non-Yahudi, para Majus, juga harus dimenangkan bagi Kristus. Jadi ini pelajaran dari hal ini ya, bahwa dalam kelahiran Yesus itu gembala datang dulu. Setelah itu orang Majus. Orang Yahudi datang dulu. Lalu orang non-Yahudi. Dan itu memang cara Tuhan pada mulanya, karena bangsa Israel bangsa pilihan. Maka kalau saudara melihat, dia mengutus 12 orang, dia mengutus 70 orang, nggak boleh memberitakan kepada non-Yahudi. Semua hanya kepada Yahudi. Tapi saudara, setelah Yesus mati bangkit dan mau naik ke surga, dalam amanat agungnya dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa. Jadi jangan tetap berpegang pada pengutusan 12 orang, pengutusan 70 orang, di mana mereka dibatasi hanya pada orang-orang Yahudi.
Batasan itu berlaku sementara pada saat itu saja. Jelas dihapuskan oleh Matius 28 ayat yang ke-19 yang mengatakan semua bangsa. Dan kalau sudah membaca Kisah Rasul, jelas mula-mula memang diberitakan pada Yahudi, tapi lalu menjalar kepada non-Yahudi, khususnya setelah Yahudi-Yahudinya menolak itu, maka Injilnya diberitakan kepada non-Yahudi. Jadi saudara, di dalam memberitakan Injil, kita tidak boleh terkungkung pada Yahudi, harus kepada non-Yahudi juga. Dan untuk kita sekarang mungkin bisa diterapkan, disesuaikan dengan sikon kita. Apapun kebangsaan kita, apakah saudara itu Chinese, apakah saudara itu orang Jawa, apakah saudara itu orang Ambon, orang Batak, atau orang apapun, kita tidak bisa membatasi pemberitaan Injil kepada suku kita atau bangsa kita atau negara kita, tetapi harus kepada luar selama itu memungkinkan. Jadi anehkah kalau saya yang di Surabaya dan saya ini Chinese, lalu kerjasama dengan Al-Mufu yang di Biak, Pulau Biak itu di utaranya Papua, saudara ya, yang adalah orang Papua untuk kebangunan rohani di sana, penginjilan di sana, pengadaan rumah ibadah di sana dan sebagainya. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Bahkan kami memenuhi amanat agung. Jadi Al-Mufu yang tempo hari menceritakan kepada saya, dia menginjil menggunakan buku fondasi kekristenan saya, dan hasilnya luar biasa. Orang-orang bukan saja bertobat dan mau belajar secara rutin. Dalam pertemuan hari Jumat itu dia katakan kalau mereka ketemu mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam. Belajar firman Tuhan 6 jam. Saya mau tahu kalau itu diadakan di Surabaya atau Jakarta atau manapun, pemahaman Alkitab selama 6 jam. Ada berapa orang yang mau ikut? Lah khotbah saya kalau 2 jam saja banyak orang tidak mau kok. Itu mereka 6 jam belajar firman. Dan mereka bukan hanya belajar, mereka percaya. Mereka juga memberitakan Injil. Telepon bahkan orang tuanya yang ada di entah di desa atau di mana. Untuk bisa menginjili orang tuanya. Yang tidak bisa menginjili orang tuanya malah kau. Karena dia sendiri belum bisa menginjil. Suruh orang untuk ke sana injil orang tuanya. Mereka di warung memberitakan Injil. Dimanapun mereka berada, mereka memberitakan Injil. Di gereja mereka memberitakan Injil. Ada kesempatan sharing. Mereka maju untuk sharing. Bukan sharing. Mereka PI setengah jam. Ya saudara, sikap berkobar-kobar seperti itu yang saya katakan kepada Al-Mufu itu. Aku sendiri pakai buku itu. Sudah banyak kali, berpuluh-puluh kali aku mengajarkan di mana-mana, termasuk di Kupang. Dan Esra juga berkali-kali sudah mengajarkan bahan itu di mana-mana. Aku tidak pernah mendengar ada hasil sehebat yang terjadi seperti yang dilakukan oleh Al-Mufu ini. Dan itu bagi saya merupakan suatu pertanda mungkin Tuhan memang mau mengadakan suatu kebangunan rohani besar-besaran di Papua melalui ini. Dan itu alasan kami mendukung yang di Papua sak jauh-jauhnya. Kenapa saya tidak cari yang dekat saja? Bali kan enak. Dekat, kalau saya pergi ke sana juga enak. Saya bisa jalan-jalan, bisa lihat-lihat pemandangan Bali daripada Papua, jauh banget. Saya pergi ke sana, saya tidak sanggup. Tapi saudara, saya tidak peduli dengan tempat enak atau tidak enak, dekat atau tidak dekat. Yang saya perhatikan adalah pada waktu Al-Mufu memberitakan itu, rasanya luar biasa tanggapannya. Saya pertama waktu diceritain secara pribadi, saya kaget sekali. Dan saya bilang, bukan karena buku itu. Saya sendiri tidak mendapatkan hasil seperti itu kok. Esta juga tidak. Kamu yang dipakai Tuhan. Dan bukan kamu yang hebat. Tuhan yang hebat. Tapi poin saya, Tuhan kelihatannya mau melakukan suatu kebangunan rohani di Papua. Dan karena itu kami dukung itu.
Saya tidak perlu jauh, beda bangsa. Saya tidak peduli dengan itu, karena Injil memang harus diberitakan kepada semua. Karena mereka butuh pembangunan tempat ibadah. Ya sementara kemarin tuh bilang butuh cuma 30-40 juta, tapi saya bilang bangun tempat ibadah dengan fondasi yang memungkinkan untuk lantai 2 atau lantai 3. Sekalipun sementara dibangun cuma 1 lantai, tapi fondasinya untuk 2 lantai atau 3 lantai. Tanah mereka sudah ada, hanya tinggal bangunannya. 16 kali 22 tanahnya cukup besar, lebih dari 300 meter. Jadi kalau dengan fondasi 2 lantai atau 3 lantai, mungkin bilangan 30-40 juta yang tadi dikatakan itu kurang. Gereja punya uang, saudara. Bahkan kalau 50 juta atau 100 juta gereja punya uang. Dan saya bukannya tidak mau memberikan dari gereja. Gereja akan memberi. Dan saya juga akan memberi. Saya pribadi. Tapi saya ingin saudara juga ambil bagian. Jadi kalau saudara mau memberi untuk Papua, saya bisa berikan persembahan ke gereja kami. Berikan tulisan untuk Papua. Dan kami akan berikan ke Papua ini. Itu memperingan beban kami. Dan membuat saudara ambil bagian di dalam kebangunan rohani di Papua ini. Mari kita semua bersama-sama. Jangan ambil bagian dalam pembangunan yang tidak karu-karuan. Saya perhatikan ya, kalau Papua ini miskin, Al-Mufuni tidak punya pekerjaan. Karena dia memang menangani ini. Dia dulu kerja di Freeport, tambang emas itu pasti gaji besar. Di Freeport itu orang yang paling rendah, satpam atau apapun yang paling bawah, gajinya besar. Apalagi dia. Dia sudah cukup punya pangkat. Dia tinggalkan. Dia pergi ke dia punya pekerjaan apapun, dia tinggalkan. Karena tidak bisa bekerja lalu menangani penginjilan. Jadi sebetulnya kami juga mestinya memberikan dia biaya hidup supaya dia bisa katakanlah full time, sekalipun dia belum sekolah teologi. Itu masih kami pikirkan bagaimana. Jadi sebetulnya dana yang dibutuhkan cukup besar. Bukan hanya bangun tempat ibadah ini, dan kalau dia katakan 30-40 juta, berarti tempat ibadahnya pasti dibangun secara sangat sederhana. Kalau sudah mau lebih bagus, maka tentu saja butuh duit lebih banyak. Jadi saya sharingkan ini, supaya semua ambil bagian. Juga memperingan beban gereja kami dalam membantu mereka. Mari kita bersama-sama, saudara. Sukseskan kebangunan rohani di Papua ini. Sampai terbentuk satu gereja. Mungkin mula-mula pos PI. Mungkin akan dimasukkan ke bawah gereja kami. Menjadi pos PI GKRI Golgota. Kalau mereka sudah besar, nanti didewasakan menjadi GKRI yang mandiri. Itu pemikiran jangka panjang. Tapi sementara pembangunan ini supaya mereka bisa ada tempat untuk belajar firman dan sebagainya. Saya lanjutkan, saudara. Poin B, mereka menemukan Yesus dan menyembahnya. Dalam ayat 11, saudara, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan sebagainya. Perhatikan ya. Hal pertama, Yesusnya itu selalu disebut lebih dahulu dari Maria. Anak itu bersama Maria ibunya. Anak itu kan Yesus, dia disebut lebih dulu. Selalu. Perhatikan kata-kata William Hendriksen ini. Setelah masuk, orang-orang bijaksana atau Majus itu melihat anak kecil itu dengan Maria ibunya. Perhatikan bahwa kapanpun ibu dan bayi disebutkan bersama-sama, itu ada dalam ayat 11, 13, 14, 20, dan 21, bayi itu selalu disebutkan pertama atau lebih dulu. Menunjukkan bahwa bayi itu pada saat dia masih bayi saja, dia sudah jauh lebih penting dari Maria. Karena selalu dia disebutkan lebih dahulu. Kalau ada gereja yang mendahulukan Marianya, bahkan Yesusnya yang digeser, Marianya yang diutamakan, itu jelas sudah kontradiksi dengan Alkitab, saudara. Karena Alkitab meninggikan bayinya dan bukan sama sekali Marianya.
adalah anak kecil itulah kepada siapa perhatian utama dikonsentrasikan atau dipusatkan. Ini adalah seperti yang seharusnya, karena dalam anak kecil ini Allah telah berinkarnasi dan tidak di dalam diri mamanya. Mamanya cuma alat. Saya tidak merendahkan Maria, saya menghormati Maria, tapi saya menghormati dia paling sama seperti seorang rasul, rasanya masih di bawah rasul. Dia orang saleh, orang beriman, saya menghormati untuk itu. Tapi tidak seperti gereja tertentu yang meninggikan dia kelewat batas, lalu ucapkan doa dan pujian kepada Maria, bahkan sujud kepada patungnya dan sebagainya. Itu sama sekali tidak seharusnya. Mari kita melihat ini, saudara ya. Ayat-ayat yang disebutkan tadi, Matius 2, 11, 13, 14, 20, 21. Saya kira tidak usah saya baca ya. Cuma bagian yang saya garis bawah ini saja ya. Setiap kali disebutkan Yesus dan Maria, selalu anak itu disebut lebih dulu. Anak itu bersama Maria ibunya. Ayat 13 lagi anak itu serta ibunya. Lalu ayat 14 anak itu serta ibunya. Lalu ayat 21 anak itu serta ibunya. Selalu anak itu lebih dulu baru ibunya. Gereja yang benar atau gereja yang alkitabiah harus berpusatkan Kristus, bukan berpusatkan Maria, juga bukan berpusatkan apapun atau siapapun juga. Apakah itu pendetanya yang hebat luar biasa bagaimanapun, pendeta bukan pusat dari gereja. Kristus pusat dari gereja. Seperti dalam pertemuan Jumat kemarin ya, antara pengurus dari gereja ini dengan Saudara Almufu dan beberapa orang dari Papua. Saya katakan jangan tinggikan buku saya, Fondasi Kekristenan itu. Juga jangan tinggikan saya sebagai penulis buku itu. Juga jangan tinggikan Almufunya yang beritakan di sana dan sukses. Kita selalu tinggikan Tuhannya, Kristusnya. Dan gereja yang benar selalu Christ Center. Berpusatkan Kristus, bukan berpusatkan Maria. Lucu sekali, saudara. Ada banyak orang bisa khotbah tanpa pernah sebutkan Yesus ataupun Kristus. Saya pernah datang dalam suatu pertemuan yang cukup besar, dan itu sebetulnya undang orang-orang bisnis dan sebagainya, dan panggil pendeta yang cukup terkenal. Tapi lucu, saudara. Dalam sepanjang khotbah saya perhatikan tidak ada Injil sama sekali. Dan saya waktu itu datang bersama dengan seorang penginjil lain, dan saya katakan kepada dia, aku tidak senang khotbah itu. Saya sebagai seorang khotbah melihat bahwa dalam alur khotbah itu, dia bisa menginjil. Ada saat di mana dengan gampang masuk dalam Injil, tapi kenyataannya tidak ada Injil. Padahal orang-orang itu seharusnya diinjili. Lalu penginjil dengan siapa saya pergi itu ngomong, iya benar, bukan saja tidak ada Injil, nama Yesus tidak pernah disebut. Dia memperhatikan sesuatu yang berbeda, tapi sejalan betulnya tidak ada Injil, nama Kristus disebut saja tidak ada. Yesusnya tidak pernah, Kristusnya tidak pernah. Ini pendeta terkenal. Jangan peduli pendeta itu terkenal atau tidak terkenal, saudara. Lihat pada waktu dia khotbah atau melakukan pelayanan apapun yang dia tinggikan itu siapa. Kalau dalam khotbahnya, Kristusnya disebut saja tidak ada. Injilnya tidak ada, tidak pernah ada. Jangan ikuti dia. Lebih-lebih kalau dia tinggikan diri dia sendiri, gerejanya, atau siapapun. Saya hormati Calvin, tapi saya tidak meninggikan Calvin. Saya kadang-kadang mengkritik dia, menyerang pandangan dia. Yang ditinggikan selalu ada Kristus. Bukan Maria, bukan orang lain siapapun, bukan pendeta siapapun, bukan benda atau gereja atau buku apapun, tidak. Kristus.
Itu caranya mengecek, saudara. Pendeta itu pendeta yang beres atau tidak beres. Pendeta yang benar atau pendeta yang sesat. Sesat itu enggak usah dia ngajar saudara itu sembah berhala. Sesat itu enggak usah dia mengajarkan Yesus bukan Allah, enggak usah. Cukup dia abaikan Kristusnya dan dia sesat. Cukup dia tidak Christ center dan dia sesat. Terpusatkan Kristus itu mutlak. Yang kedua, mereka menyembah Yesus. Perhatikan ya, yang mereka sembah hanyalah Yesus saja. Bukan Maria, juga bukan Yesus dan Maria. Bukan dua-duanya, apalagi Yusuf, tidak. Tapi Maria sama sekali tidak kebagian sembah. Sedikit pun tidak. Mereka hanya menyembah Yesus saja, titik. Kita lihat ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Mereka melihat dua orang, saudara ya. Ini diperhatikan ya. Mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah mereka. Begitu ya? Begitu? Tidak. Menyembah dia. Lah dia ini repot dalam terjemahan kita. Indonesia tidak kelihatan. Tapi kalau saya menggunakan terjemahan Inggris, jelas terlihat worship him. Lebih-lebih dalam bahasa Yunani pasti terlihat dia laki-laki. Yang dilihat Yesus dan Maria. Yang disembah hanya Yesus. Juga persembahan nanti diberikan kepadanya. Yesus lagi. Waktu Menteri berkata demikian. Anak yang muda atau kecil itu dengan Maria ibunya. Dan tersungkur dan menyembahnya. Dua catatan. Dalam anak kalimat yang terakhir ini, Maria tidak disebutkan. Jadi anak kalimat terakhir itu yang saya warna merah ini ya. Maria tidak ada. Mereka tidak sembah Maria. Sedikit ke alas dia tidak. Mereka sepenuhnya hanya menyembah Yesus saja. Lucu sekali gereja-gereja tertentu berdoa kepada Maria dan ada doa salam Maria, ada nyanyian Ave Maria. Dan ada patung-patung Maria, lalu orang sujud kepada patungnya. Dan mereka masih tidak mengaku kalau mereka menyembah Maria. Bagus sekali. Saya lanjutkan dengan Bible Commentary. Mereka jatuh tersungkur dan menyembah dia. Dia. Kami memperhatikan atau kami tekankan. Bukan sang ibu yang perawan. Tidak peduli perawan atau tidak perawan. Saat itu mestinya sudah bukan perawan. Lahir anak, mana bisa perawan. Dan setelah itu pasti hubungan saya dengan Yusuf. Saya percaya dia punya anak-anak lain. Yang dibicarakan dalam Matius 13 ayat 53 dan seterusnya. Tapi poinnya di sini, saudara. Mereka jatuh tersungkur menyembah Yesus. Hanya Yesus itu yang ditekankan. Bukan sang ibu. Bunda Maria atau perawan Maria. Atau perawan yang diberkati. Atau apapun istilah-istilah yang kuat. Yang diberikan untuk Maria. Jangan pindahkan hormat kemuliaan yang seharusnya bagi Yesus saja. Sedikit saja kepada orang lain. Tidak peduli itu Maria, Yusuf, pendeta atau siapapun. Semua kemuliaan bagi dia. Waktu Commentary. Pada waktu orang-orang bijaksana atau majus telah menemukan anak muda itu dan ibunya, mereka jatuh tersungkur dan menyembah dia. Dan mereka puas dengan ini. Mereka tidak, pasti tidak menyembah sang ibu. Ataupun memberikan kepadanya pemberian-pemberian. Baik sembahnya maupun pemberian emas, kemenyan, dan mur. Tidak pernah sedikit pun diarahkan kepada Maria. Semua kepada Yesus. Kata-kata Spurgeon ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sangat-sangat hebat ya.
Tokoh-tokoh reformasi kuno sering berkata, ini adalah tulang yang menyangkut di tenggorokan orang Roma dalam kurung Katolik. Dan mereka tidak dapat mengeluarkannya ataupun menelannya. Bahkan tidak enak ya, kalau nyangkut di sini, karuan bisa dikeluarkan atau sekaligus ditelan. Kalau nyangkut, wah tidak enak sekali. Saya pernah ngalamin itu, sudah. Saya pergi ke Lamongan sana, makan di restoran di sana, dan makan ikan. Duri ikannya nancap di tenggorokan di dalam sini. Cukup dangkal ya, untuk bisa saya jangkau dengan jari saya merasa. Kalau masuk ke tenggorokan, saya merasa duri itu nancap. Dan duri itu muncul sedikit, bisa saya laba dengan jari saya. Tapi saya tidak bisa narik, karena narik sedikitnya butuh 2 jari, dan 2 jari pun ya kalau dia pendek ya sukar juga. Untuk menjepit sebetulnya. Dan kami di luar kota, waduh rasanya tidak enak dikeluarkan, tidak bisa dicoba pakai makan nasi untuk masuk ke dalam. Tidak bisa juga. Pulang cepat-cepat. Pergi ke rumah. Ya masih ada rumah orang tua belum dijual. Dan ipar saya punya penjepit. Tinggal lihat. Tuh, ambil gampang sekali. Aduh, legonya setengah mati, saudara. Jadi itu digunakan di sini ya. Mereka tidak dapat mengeluarkannya ataupun menelannya. Karena apa? Karena ayat itu tidak berkata. Mereka melihat Maria dan bayi itu. Bayi itu disebut lebih dulu. Mereka datang untuk melihat dia. Dan ayat itu tidak berkata bahwa mereka tersungkur dan menyembah mereka. Lalu kata-kata terakhirnya yang hebat sekali ya. Kalau ada kesempatan untuk melakukan penyembahan terhadap Maria, maka sebetulnya inilah kesempatannya. Di mana bayi itu baru dilahirkan dan sangat tergantung pada ibunya. Jadi kalau memang penyembahan Maria itu benar, Alkitabiah begitu ya. Ini saat yang paling cepat. Yesusnya masih bayi, ya kecil lah. Memang bukan bayi seperti yang waktu gembala datang. Sudah disebut anak. Tapi kita tahu itu jangka waktunya tidak banyak. Kalau istilah kita masih sebut bayi sebetulnya. Baru lahir. Sangat tergantung ibunya. Kelihatan ibunya yang lebih nonjol. Bayinya tidak bisa apa-apa. Kalau mau ada penyembahan terhadap Maria, ini saatnya. Tapi tidak dilakukan. Lalu Spurgeon mengatakan, mengapa orang-orang Majus itu tidak berkata salam Maria? Dan langsung memulai penyembahan terhadap Maria. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang bijaksana. Wise men dalam bahasa Inggris ya. Orang-orang Majus ya. Mereka bukan pastor-pastor dari Roma. Karena kalau demikian, mereka mungkin sudah melakukannya. Dalam bahasa Inggris yang sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa baca sendiri saudara ya. Ini di sini. Why did not the Magi say Ave Maria and commence at once their Mariolatry? Aye, but these were wise men. They were not priests from Rome. Else might they have done it. Kata-kata ini sungguh-sungguh bagus ya. Dan saya senangnya dengan Spurgeon, salah satunya dia sangat hebat dalam menyusun kata-kata. Bukan mau memuliakan Spurgeon, karunia-Nya dari Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Tapi tetap saudara, kata-katanya ini indah sekali. Mengapa orang-orang Majus tidak berkata Ave Maria atau Salam Maria dan langsung memulai penyembahan terhadap Maria? Enggak. Mereka ini orang-orang bijaksana. Orang-orang Majus itu wise men bahasa Inggrisnya. Mereka bukan pastor-pastor dari Roma. Seandainya mereka pastor-pastor dari Roma, maka mereka mungkin sudah melakukannya. Sekarang poin yang ketiga, mereka tetap menyembahnya sekalipun keadaan lahirnya dari Yesus tidak seperti keadaan dari seorang raja. Apalagi kelihatan sebagai Allah, tentu saja tidak. Tidak kelihatan apa-apa, saudara. Rumah bukan istana. Tidak ada mahkota. Tidak ada apapun kain ungu, jubah ungu, tidak ada.
Keadaan lahiriah Yesus itu sangat-sangat sederhana. Tidak mirip raja, tidak mirip Allah apa dalam sedikit pun tidak. Tapi mereka tetap menyembahnya. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Mereka menyembah Yesus sekalipun mereka melihat poin A. Seorang bayi yang lemah dan tidak berdaya. Betul-betul membutuhkan iman yang luar biasa untuk mau menyembah seorang bayi seperti itu. Coba bayangkan ya, seandainya saudara ada di tempat orang Majus itu. Lihat bintang dan sebagainya sampai ke rumah, lihat bayi dan Maria, tidak ada kemegahan apapun, tidak ada kemuliaan apapun, tidak ada hello di kepalanya begitu, atau kepala Maria atau kepala Yesus, tidak ada. Mau menyembah bayi. Nyembah bayi. Butuh iman yang luar biasa, saudara. Nyembah seorang bayi. Kalau mereka melihat bayi dan mereka mau nyembah, kita sudah tahu dari Alkitab bayi itu bertumbuh. Mati di atas kayu salib akhirnya. Setelah melakukan pelayanan 3,5 tahun yang luar biasa. Mati di kayu salib. Dikuburkan. Bangkit hari ketiga naik ke surga. Duduk belakang Allah. Kita tahu semua itu. Dan kita tetap tidak mau menyembah Dia. Adalah kalah kita. Mereka lihat bayi dan mereka sembah. Kita tahu Yesus sudah bangkit naik ke surga. Duduk tempat tertinggi di sana. Dan kita tidak mau menyembah Dia. Poin B. Yang mereka lihat orang tua Yesus miskin. Bukan bangsawan atau raja. Dan bayi itu dalam sebuah rumah bukan istana. Keadaan Yusuf dan Maria yang miskin dan tidak punya kedudukan apa-apa. Dan tempat sederhana yang menjadi tempat tinggal bayi itu tidak menjadi halangan bagi orang-orang Majus untuk percaya bahwa bayi miskin itu adalah raja. Dan ini semua laki-laki menunjukkan iman yang luar biasa. Penampilan lahirnya yang hina dari Yesus ini sesuai dengan nubuat dalam Yesaya 53 ayat 2b. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara, Yesus itu secara fisik, secara sekuler, secara jasmani, kelihatannya bukan orang yang menarik ya. Yang jelas dikatakan tidak tampan. Tidak tampan itu memang bukan berarti jelek. Ya, kalau dikasih nilai dari 0 sampai 10 atau 1 sampai 10, mungkin nilainya 6 bisa atau bisa 5. Tapi tidak perlu nilainya 2 atau 1 ya. Lalu dia digambarkan jempolnya luar biasa, bibirnya sobing, matanya kero atau apapun, tidak perlu seperti itu. Tapi tidak tampan. Jelas bukan seperti Tom Cruise begitu ya. Dan entah siapapun bintang film yang hebat, yang ganteng, tidak seperti itu. Tidak semarak juga. Tidak ada semarak membuat kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkan. Kalau lihat, tidak menginginkan. Tapi toh mereka mau menyembahnya. Bandingkan dengan Matius 13 ayat 53-57. Yang menunjukkan bahwa banyak orang tidak percaya kepada Yesus karena melihat penampilan lahiriahnya. Kita lihat ayatnya ya. Matius 13:53 dan seterusnya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Tidak ada kemegahan apapun, tidak sinar terpancar dan sebagainya. Seperti Musa waktu turun dari gunung, mukanya bersinar.
Memang Yesus pernah bersinar juga pada waktu di dalam Matius 17, dia dimulahkan di atas gunung lalu kelihatan bersama Musa dan Elia. Tapi pada saat ini tidak, dan pada saat bayi juga tidak. Karena tidak ada apapun secara lahiriah, secara sekuler menunjukkan dia itu raja, apalagi Allah. Mereka lihat keadaan sekuler itu, mereka kecewa dan menolak dia. Dan Yesus lalu berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena saudara, jangan menilai agama dari lahiriahnya. Jangan menilai sebuah buku dari covernya itu bagaimana, kertasnya bagaimana, ya bentuknya, cetakannya, hurufnya bagaimana. Dan jangan melihat sebuah gereja, wah gerejanya mesti besar, megah, harganya tidak tahu berapa ratus miliar. Bahkan gagang-gagangnya berlapiskan emas. Kursinya, mimbarnya. Juga pada waktu melihat seorang pendeta, gelarnya, wah harus doktor. Dokter bodoh tak banyak-banyaknya. Gagahnya, orangnya harus ganteng. Oh, nama besarnya, wah terkenal. Juga pada waktu menilai orang Kristen, jangan menilai dia berdasarkan penampilan lahiriahnya. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai atau menghakimi sebuah buku dari covernya, ya, luarnya itu ya, sampulnya itu ya. Sampulnya bisa bagus, dibuat bagus sekali, cetakannya bagus sekali, bukunya sesat, itu bisa sekali. Dulu waktu saya masih cetak buku, saya cuma fotokopi di kertas A4. Lalu ya di tukang fotokopi saja jebret, kasih sampul sederhana sekali. Tapi isinya jauh lebih bagus dari buku-buku yang sampulnya bagus-bagus, dalamnya buka. Bukan cuma tidak ada isinya sesat. Itu banyak-banyaknya. Karena orang waktu pergi ke toko buku lihat, wah yang bagus yang dilihat dulu. Kalau lihat buku itu nomor 1, lihat daftar isi. Dulu amat dengan sampulnya tidak usah digubris. Daftar isinya. Pengarangnya sebetulnya juga. Kalau sudah cukup familiar dengan pengarangnya. Daftar isinya bahasa apa? Kalau lihat poin-poin tertentu, kalau memang bisa dibuka bukunya, kadang-kadang di sampul tidak boleh ditutup, tidak boleh buka, ya tidak bisa. Kalau bisa, lihat daftar isi. Lihat dalamnya, baca sepintas, baru sudah menentukan. Sebetulnya baca 2 pintas baru bisa tahu barangkali ya. Kalau sepintas bisa salah. Tapi setidaknya itu langkah-langkah yang harus dilihat dan bukan cuma lihat luarnya lalu memastikan buku ini bagus atau jelek hanya dari lihat luarnya. Kalau saudara menilai Yesus melihat luarnya, saudara pasti menolak dia. Kalau saudara menilai gereja kami dari luarnya, gereja kami itu cuma 1 ruko. Jemaatnya sedikit. Saya kalau khotbah ya pakai pakaian begini. Coba ini celana pendek. Tidak celana pendek kalau khotbah tentu saja. Celana panjang. Saya tidak pakai jas, saya tidak pakai jasi bahkan. Yang mengharuskan kan tidak ada tuh. Apalagi pakai toga. Enggak. Jemaatnya mayoritas kelas bawah dan sedikit. Lihat itu pasti, pergi gereja lain.
yang besar-besar, yang mewah-mewah, jemaatnya puluhan ribu dan mimbarnya hebat. Wah, paduan suaranya pakai seragam dan wah, lalu alat musiknya hebat, bahkan pakai pipe organ mungkin. Dan pendetanya pakai toga, gelar doktor, dan macam-macam hal yang lain. Saya tidak bilang yang semua itu pasti sesat, tidak juga. Tapi jelas bahwa melihat dari keadaan sekuler lalu menentukan bagus tidaknya, itu adalah kebodohan terbesar. Bahkan kalau orang itu punya nama besar tidak menjamin apapun bahwa ajaran dia benar. Sangat banyak orang nama besar karena di dalam kelompok mereka yang memang ajarannya sesat semua, maka ya namanya besar di sana. Penampilan lahiriah seringkali menipu. Saya tadi sudah katakan saya kepingin sharing, yang Al-Mufud sudah saya sharingkan. Lalu yang satu tentang orang yang saya tidak tahu nama aslinya dia ya. Saya tidak pernah kenal orang ini sebetulnya. Baru tahu dalam beberapa hari ini, 3 hari atau 4 hari. Dia pakai nama di Facebook itu Patrice Smith. Nah, saya pernah kontak dia, melalui telepon dan sebagainya, dan dia ini seorang vikaris. Kalau dalam gereja kami tidak ada jabatan vikaris. Ya mungkin kalau dalam gereja kami seperti penginjil, begitulah ya. Belum pendeta, tapi dia sudah sekolah teologi dan sebagainya, dan vikaris, dia masih muda sekali di Sulawesi. Dan dia buat khotbah menyerang Andi Simon yang ada di Balikpapan. Dan Andi Simon laporkan dia ke polisi, sehingga dia dipanggil oleh Polda di Balikpapan. Dan dia minta maaf. Bukan minta maaf bahwa beritanya dia itu salah, tapi minta maaf hanya atas kata-kata kasar yang dia gunakan, yang dianggap sebagai suatu penghinaan. Saya lupa kata-kata kasarnya itu penipu, kalau tidak salah, lalu ada nabi palsu, lalu ada penyesat atau apa gitulah. Kira-kira seperti itu. Dan itu sebabnya dilaporkan. Dan sudah minta maaf itu pun tidak mau si Andi Simon, dan banyak orang diminta untuk mediasi dan untuk meminta Andi Simon untuk menghentikan prosedur hukum ini. Dia tetap tidak mau, bahkan ditinggal pergi begitu saja di hadapan polisi yang mediasi, bahkan tinggal pergi, tidak mau. Lalu mengapa saya mendukung si Patrice Smith ini? Saya tidak kenal dia, saya sudah katakan. Saya dengar khotbahnya, sepintas memang kelihatannya dia orang yang Injili, itu yang saya lihat. Saya tidak tahu apakah dia reform atau tidak reform, dan saya tidak peduli itu. Bagi saya kalau dia orang yang Alkitabiah dan Injili sekalipun bukan reform, maka itu sudah cukup. Itu dia saya anggap sebagai saudara seiman saya. Nah, sementara Andi Simonnya ini diserang, kalau saya saudara ya, diserang orang, siapapun, dan serangannya serius saudara ya. Kalau serangan yang asal kampungan gitu ya, cuma ngejek-ngejek dan sebagainya, saya tidak gubris ya. Tapi kalau serangannya serius, saya pasti akan tanggapi. Hai Beng Jo itu dulu serang saya, maki-maki tidak karu-karuan, fitnah juga. Saya tantang debat, tidak berani juga.
Saya berani pertanggungjawabkan kalau saya diserang. Saya pertanggungjawabkan iman saya, pengajaran saya. Yang serang saya, ayo debat sama saya. Kecuali kalau kamu serang cuma asal-asalan, saya tidak gubris. Saya anggap gila. Gitu. Dan saudara, apakah sikap saya itu alkitabiah? Diserang itu bela diri? Tantang debat? Saya akan tunjukkan satu ayat, saudara. Ketiga 15 ini, tetapi kudus karena Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu. Perhatikan ini ya. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lembut dan hormat. Coba kita lihat di dalam terjemahan yang lain ya. Saya gunakan terjemahan NASB ya. But sanctify Christ as Lord in your hearts. Always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you. Saya ingin tunjukkan kata make a defense ini ya. Defense ini berasal dari kata Yunani apologia. Dan dari kata apologia itu diturunkan kata bahasa Inggris apologetics. Seharusnya orang Kristen lebih-lebih hamba Tuhan. Kalau diserang secara serius, harusnya memberikan pembelaan. Saya tidak menghormati orang yang diserang secara serius, lalu diam saja. Diam saja ini dengan alasan kasih, tidak usah gegeran. Loh, kamu itu mendapatkan serangan serius, lalu ayat tadi itu kamu apakan? Banyak sekali orang saya serang tidak pernah memberikan jawaban. Tapi bertobat juga tidak. Karuan kalau mereka lihat serangannya sadar lalu bertobat, ya oke. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, berarti mereka tetap mengukui ajarannya. Itu jawab serangan saya loh. Kalau saya diserang pasti saya jawab. Karena saya mentaati 1 Petrus 3:15. Jadi mestinya kalau Andi Simon itu diserang, mestinya kalau dia tidak setuju serangan itu, dan jelas dia tidak setuju, dia marah, kan dia lapor polisi. Mestinya bukan lapor polisi, mestinya jawab serangannya. Ajak debat anak muda ini. Kenapa tidak? Dan urusan lapor polisi, 1 Korintus 6 ini bilang apa ya, saudara? Coba kita baca ya. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, di antara kamu ini berarti sesama Kristen ya? Berselisih dengan orang lain tetap sama Kristen, karena di antara kamu. Berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Pengadilan ini mayoritas pasti beragama lain. Minta keadilan ke sana. Ini dipertanyakan oleh Paulus. Saya bacakan terus ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak ada seorang di antara kamu yang beriman yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dari sesama orang Kristen, dan justru kepada orang-orang yang tidak percaya?
Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Saya kira dari sini sebetulnya jelas ya. Sebetulnya Kristen geger dengan Kristen dalam urusan-urusan seperti itu, mestinya ya tadi saya katakan debat itu yang dilakukan. Berikan tanggapan. Dan bawa ke polisi. Saya paling tidak senang dengan cara seperti itu karena ayat ini jelas melarang. Bagaimana ini pendeta Andi Simon bisa melanggar ayat ini seenaknya sendiri? Itu menyebabkan saya tidak mendukung dia apapun urusannya. Saya mendukung Batik Smith-nya. Dan perkara mendukung Batik Smith ini, saya mengajak saudara juga mendukung dia. Jangan dia masuk penjara. Kita cuek saja terhadap dia. Itu sesuatu yang salah, saudara. Mari kita melihat beberapa ayat, saudara. Matius 25 ini, saya kira sudah tahu yang kambing dan domba dipisahkan itu ya. Ya, dia menempatkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Raja berkata pada mereka sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Bagaimana kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus dan pakai, kamu beri aku minum. Dan seterusnya. Maka orang-orang benar itu jawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan. Atau haus dan kami beri engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan. Atau telanjang dan kami beri engkau pakaian. Dan terusnya tanya, ya, raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kata Smith ini saudara seiman kita. Dan dalam perkara ini, saya pro dia terang-terangan. Saya mengajak saudara pro dia juga. Lalu mari kita lanjutkan bagian ini ya. Ayat 41, dia bicara kepada yang sebelah kiri ya. Enyahlah daripadaku, hai orang terkutuk. Dan sebagainya. Alasannya, ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, tidak beri aku pakaian. Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka akhirnya tanya, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, haus dan sebagainya, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kalau dia sedang ditindas saat ini, dan ada kemungkinan dimasukkan penjara dan kita tidak mendukung dia, maka kita termasuk seperti kambing-kambing ini ya. Apa yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kalau seorang dari yang paling hina ini saya gantikan dengan Patrick Smith. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk Patrick Smith, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Ini menjadi sesuatu yang mengerikan kalau kita tidak membantu dia. Saya sudah melihat satu teks lagi terakhir. Matius 10 ayat yang ke 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Dan Patrick Smith bisa dikatakan nabi ya. Memberita firman pokoknya gitu ya. Dia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar. Dia akan menerima upah orang benar.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, perhatikan dia, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadaku. Dia orang kecil, saudara. Saya tidak kenal dia kok. Tidak pernah dengar nama dia. Main Facebook sudah lama. Dia tahu saya. Saya tidak tahu dia sama sekali. Saya tanya Isra juga tidak tahu dia. Jadi dia orang kecil. Nama Tuhan, tapi orang kecil. Tidak terkenal. Saya perhatikan, saudara. Kalau kita mau dukung dia, alasannya bukan dia itu siapa. Alasannya yang saya blok ini ya. Karena ia muridku. Cukup bahwa dia itu murid. Cukup bahwa dia orang percaya yang sejati. Cukup bahwa dia itu seorang saudara seiman kita. Biarpun beda aliran, saya kira alirannya sama. Ya. Alirannya saya kira reform. Saya tidak tahu pasti, tetapi saya kira reform. Saya beda aliran, saya tidak masalah selama dia Alkitabiah dan Injili. Kalau kita membantu dia, alasannya karena ia muridku. Dan perhatikan tadi yang Matius 25. Kalau kita tidak membantu dia, Yesus anggap itu tidak melakukan untuk Kristus. Kalau kita membantu dia, kita melakukan untuk Kristus. Saya tunjukkan alasan mengapa saya pro dia. Sama-sama Kristen kok. Sama-sama pendeta. Tapi yang satu tadi tidak mengadakan pembelaan iman sesuai 1 Petrus 3:15. Dan melanggar 1 Korintus 6, 1-7 yang mestinya tidak boleh laporkan ke pengadilan kepada orang-orang yang tidak beriman malah. Sekarang saya sudah dari itu saya pro yang Patrick Smith dan saya mengajak saudara. Saya sendiri akan dukung dia dalam keuangan. Gereja saya akan saya dorong untuk itu juga. Dan saya ingin saudara juga dukung dia. Kalau saudara mau membantu dia dalam keuangan, bisa melalui gereja saya. Kalau mau nanti langsung ada rekeningnya nanti akan diberikan, bisa langsung ke sana ke kakaknya Patrick Smith, yang juga seorang pendeta. Tapi kalau sementara ini butuh mendesak ya. Karena kami butuh saksi, butuh apa macam-macam. Butuh lawyer, SH gitu ya. Maka kalau bisa secepatnya, ini urgent, mendesak. Jadi kalau saudara mau memberikan persembahan melalui gereja kami, maka berikan ke rekening yang biasa dari gereja, tapi beri petunjuk ya. Katakanlah untuk kasus hukum itu saja. Ya. Atau kalau saudara tahu Patrice, saya tidak tahu persis nama dia itu, Patrice Smith, itu pun bukan nama seharusnya. Nama aslinya saya lebih bingung, nama Sulawesi saya tidak tahu nama persisnya apa. Tapi saudara berikan saja petunjuk kasus hukum, maka kami akan alirkan ke sana. Saya berulang kali menggalang dana, saudara. 3 kali saya menggalang dana untuk orang yang sakit. Pertama, penginjil kami, Roy, waktu itu. Kedua, papanya Isra yang ketutupan matanya hampir buta. Dan ketiga, Mangku Ardi, tempo hari yang sakit kanker. Dan tadi saya sudah dalam khotbah masukkan galang dana juga untuk pembangunan gereja di Papua. Dan sekaligus sekarang menggalang dana untuk Patrice Smith ini dalam kasus hukum ini. Maukah saudara mendukung dia karena dia adalah murid Kristus? Kembali kepada khotbah saya terakhir. Kalau dinilai secara lahiriah orangnya, dia orang kecil. Dia anak muda. Yang juga tidak terlalu pengalaman, tidak punya nama besar dan sebagainya. Tapi saudara,
Dia anak Tuhan. Dia murid Kristus. Mari kita mendukung dia. Mari kita menghargai dia, mendukung dia. Supaya jangan dia masuk ke dalam penjara. Kalaupun harus masuk ke penjara, supaya hukumannya seringan mungkin. Dan untuk itu perkara pengadilan jelas butuh uang banyak. Maukah saudara membantu? Atau saudara hanya peduli yang mewah-mewah, yang wah-wah saja? Dan remehkan yang kelihatan tidak wah? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dan kami berdoa yang belum percaya supaya bisa percaya sama seperti orang-orang Majus itu. Dan percaya secara benar, menyembah kepada pribadi yang benar, memberikan persembahan juga kepada pribadi yang benar. Meninggikan bukan Maria, bukan siapapun atau apapun, tetapi hanya Yesus. Dan dalam kasus kebangunan rohani di Papua, maupun kasus dari Patrice Smith ini, kami berdoa supaya Engkau menggerakkan orang-orang untuk memberikan persembahan. Engkau menggerakkan orang mau mempersembahkan kepada yang mana, atau salah satu atau keduanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya mohon Engkau bekerja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.